Kita akan membahas pertemuan Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin bersama dengan juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak dan pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini. Bu Koni, Bang Dhanil, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. selamat malam Ya, Bu terima Koni. kasih atas Selamat waktunya malam, Pak bersama Daniel. kami di Prime Time News semuanya. Saya langsung ke Bang Dhanil. Bang Dhanil, apakah pertemuan Prabowo dan Putin di Rusia ini merupakan inisiatif dari Prabowo dan kedatangannya ini dalam kapasitas sebagai apa, Bang Dhanil? Pertama tentu pada saat ini Pak Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan, tapi tentu juga sebagai Presiden terpilih karena memang Pak Prabowo diminta oleh Pak Jokowi sebagai Presiden pada saat ini untuk melanjutkan pembicaraan-pembicaraan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Dan tentu sebagai suksesor dari Pak Jokowi, Pak Prabowo menindaklanjuti pembicaraan-pembicaraan tersebut terkait dengan kerjasama bilateral misalnya dengan Rusia, dengan Turki, kemudian Serbia, kemudian dengan Perancis terkait dengan berbagai bidang yang sudah banyak dilakukan selama ini. Yang pasti Pak Prabowo akan tetap menempatkan politik bebas aktif kita sebagai salah satu jalan menjaga hubungan dengan banyak negara. Prinsip dasarnya saya sering selalu menyebutkan kita berusaha membangun kedekatan yang sama dengan semua negara, membangun aliansi strategis dengan semua negara untuk kepentingan nasional kita, yaitu kepentingan nasional Indonesia. Oke, Bu Koni, menurut Anda sendiri, apa spesialnya pertemuan Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin ini, Bu? Spesialnya banyak ya, beberapa hal yang pasti tuh kalau ditanya tadi pertanyaan dikaitkan dengan pertanyaan pertama, mobil khusus presidenan Aurus dikirim untuk menjemput Pak Prabowo. Artinya Kremlin sudah melihat beliau itu juga sudah setengah presiden ya, karena mobil itu menentukan Kremlin itu menghormati beliau. Kedua adalah diterimanya di ruang Ekaterinski. Itu juga menentukan bahwa itu sebenarnya ruang untuk kepala negara lah, disambut langsung juga oleh jajarannya. Yang paling penting saya melihat secara keseluruhan Presiden Putin itu mencerminkan fokusnya pada membina kemitraan yang kuat dan itu disambut baik oleh Pak Prabowo. Dan bagaimana di kepemimpinan baru nanti Presiden Putin itu berharap apapun tantangan bersama dan inisiatif bersama itu di berbagai sektor bisa diselesaikan. Jangan lupa Pak Prabowo itu datang 2 hari setelah acara besar di Saint Petersburg yaitu Naval Fleet Day. Di dalam Naval Fleet Day Pak Presiden Putin itu menekankan betapa pentingnya posisi Rusia terhadap kekuatan global North yang terus menekan Rusia sehingga membangun misalnya sistem pertahanan yang akan berbahaya pada Rusia di tahun 2026. Itu kenapa dalam pidato itu Presiden Putin menyatakan bahwa dia juga akan membalas dengan mempertimbangkan tindakan diambil Amerika Serikat dan kawan-kawan di wilayah lain di dunia. Disitulah menurut saya ini konteks sangat-sangat menarik, walaupun dalam konteks kemarin Pak Prabowo lebih menekankan kepada unsur-unsur yang terkait pendidikan, terkait kerjasama ekonomi, tadi kerjasama nuklir, dan menurut saya nuklirnya itu kalau bisa sih multi-purpose reactor, gitu lebih menarik. Dan somehow somewhere sudah menyinggung soal industri pertahanan dan juga kerjasama pertahanan. Sangat basic bicaranya, tapi menurut saya itu adalah sebuah titik masuk dari Pak Prabowo untuk bersama-sama Presiden Putin mengembangkan kekuatan sinergitas dan strategik dari Rusia dan Indonesia. Kenapa? Karena kedua pemimpin ini berbicara tentang masa lalu. Presiden Putin menekankan bagaimana harapannya bahwa ke depan Indonesia juga akan melihat hubungan yang telah dilalui Rusia Indonesia selama ini, dan Pak Prabowo juga menekankan betapa harus menghargai kontribusi Rusia terhadap pembangunan Indonesia di masa lalu. Kata-kata masa lalu itu menjadi penting untuk saya karena sekali lagi ini menjadi revisit kekuatan untuk saya pribadi, kekuatan Indonesia, pertahanan Indonesia, yang saya harapkan dengan adanya kerjasama strategis yang lebih mendalam itu akan menjadikan Indonesia paling tidak sebuah kekuatan yang lebih kuat lagi di bumi bagian selatan sama seperti di era Soekarno. Bang Dhanil, kenapa kemudian Prabowo Subianto ini memprioritaskan pertemuan dengan Vladimir Putin, Bang Dhanil? Tentu Rusia adalah salah satu mitra strategis kita dan tentu adalah salah satu kekuatan penting di dunia. Artinya tadi saya sebutkan Pak Prabowo berusaha menempatkan kedekatan yang sama dengan negara-negara yang ada di dunia. Kan sebelumnya Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis, bahkan Anda ketahui sebelumnya juga Pak Prabowo bertemu dengan Presiden China dan seterusnya. Artinya Pak Prabowo berusaha membangun
komunikasi dengan semua pihak. Salah satu dari implementasi dari politik bebas aktif tersebut. Nah, ditambah lagi tentu Pak Prabowo punya komitmen untuk terus mendorong pembicaraan-pembicaraan perdamaian dan kerjasama strategis lainnya. Nah, salah satu yang sering disampaikan Pak Prabowo adalah kita berusaha membawa nilai-nilai kearifan Asia yang selama ini selalu disampaikan Pak Prabowo di setiap kesempatan, apalagi di tengah suasana dalam tanda kutip saya sebutnya potensi-potensi konflik yang masih sangat tinggi. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo berusaha membawa nilai-nilai kearifan Asia, nilai-nilai perdamaian, pembicaraan-pembicaraan tentang kerjasama yang lebih membangun mutual understanding, itu yang sedang dan terus akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentu pembicaraan belum sampai pada hal-hal yang sangat spesifik. Tahap-tahap awal ini tentu Pak Prabowo pada posisi ingin membangun mutual understanding dengan semua negara-negara mitra strategis kita. Ya, memang tidak terlalu spesifik, tapi Prabowo mengatakan ingin melanjutkan kemitraan di bidang pertahanan dan energi nuklir. Bu Kony, kemajuan seperti apa yang Anda harapkan dalam pengembangan nuklir di Indonesia setelah pertemuan ini? Yang saya tahu pasti sudah lama sekali kita ingin sekali mengembangkan energi terbarukan dari nuklir. Dan yang paling penting yang saya tahu di komisi-komisi terkait di DPR sudah bicara tentang the floating fleet, yaitu kekhawatiran orang Indonesia terhadap nuklir itu akan selesai dengan masalah Rusia sudah menemukan teknologi yang sudah lama bahwa nuklir power plant-nya itu ada di offshore gitu, jadinya dari kapal. Dan itu mungkin akan menjadi satu hal yang menarik yang dapat nantinya dibahas lebih lanjut. Yang kedua, tapi kita juga mesti lihat bahwa kedepannya posisi ini tuh akan menjadi sangat menarik. Karena kalau saya melihatnya ini kan tidak selama lagi Oktober ini akan Pak Prabowo akan ada di meja kepemimpinan negara Indonesia. Gitu. Jadi intinya disinilah sebenarnya pembentukan arsitektur kerjasama yang disinggung oleh Presiden Putin tentang Eurasia. Jangan salah, Eurasia ini adalah leading actor di ASEAN. Beberapa negara di ASEAN sudah sangat bekerja sama dengan Rusia. Sementara kita masih banyak yang belum kita jalani. Contoh saja misalnya bagaimana masalah perbankan. Solusi ya masalah perbankan dengan adanya hambatan-hambatan yang dikedepankan Barat terhadap Rusia, yang sebenarnya Rusia sudah punya jalan keluarnya, tinggal bagaimana Indonesia menghampirinya, dan itu sudah kami sedang berusaha di Rusia ini berusaha untuk approach perbankan, kemudian finance, kemudian juga mungkin suatu hari untuk bicara tentang kontribusi lain. Intinya bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo nanti akan dianggap mungkin dapat menginisiasi pemimpin Global South untuk bersatu lebih keras untuk menghadapi sebuah ketidaksetaraan global yang terus secara sistemik dilakukan oleh negara-negara utara. Kalau saya ditanya tentang apa ke depan Indonesia berharap tentang kerjasama dengan Rusia, kita jangan lupa tadi saya singgung soal the Naval Fleet Day itu. Kedepannya menurut saya negara-negara Rusia mungkin harus mendekat pada ASEAN, dan ASEAN itu leadingnya harus Indonesia. Di Rusia itu leadingnya pasti Rusia. Bagaimana kita bisa membangun mekanisme patrol, mungkin mekanisme pertahanan atau security nggak boleh ya, kita nggak boleh ke sana dulu. Tapi bagaimana mekanisme patrol, bagaimana kita mungkin membangun struktur penyatuan sumber daya, pembagian teknologi pertahanan, itu akan jadi sangat menarik. Bisa lompat ke industri pertahanan menyeimbangkan AUKUS, bagaimana inovasi teknologi, dan paling penting yang saya tahu, saya itu akan mengadakan bersama-sama Rusia akan mengadakan Valdai Jakarta Russia itu di bulan September mendatang. Dan salah satu pesan dari Kemhan, kami mengadakan satu sesi tentang cyber. Jadi kami melihat, Kemhan juga melihat kepentingan tentang cyber itu sangat penting, dan itu akan dibahas bersama secara teratur dan akan ditingkatkan. Kemudian mungkin juga akan ke depannya secara militer kita bisa mungkin bicara tentang kolaborasi pengembangan teknologi pertahanan. Dan ini menurut saya dapat mengurangi kesenjangan tadi antara Global South dan Global North. Jadi banyak hal ini saya melihatnya ini titik penting kunjungan Pak Prabowo meskipun belum resmi ada di kursi kepresidenan, tapi sudah diperlakukan seperti presiden. Tadi saya singgung soal mobil yang menjemput, lalu di ruang mana beliau diterima, itu sudah titik baik bahwa kedepannya Indonesia-Rusia akan semakin kuat dan akan banyak hal kita bisa bicara dengan Rusia. Contohnya pendidikan. Pak Prabowo dan Pak Presiden Putin menyinggung soal bagaimana pendidikan, bagaimana pertukaran pelajar. Saya kebetulan di sini adalah diangkat menjadi guru besar di sini, dan saya berharap banyak juga kawan-kawan lain bisa menyusul, karena pendidikan di Rusia itu sangat baik sekali, dan terutama Pak Prabowo menekankan soal kedokteran. Saya mungkin inginnya lebih mengarah kalau bisa bukan saja kedokteran tetapi kepada ilmu-ilmu misalnya seperti teknologi tinggi militer, atau lebih mungkin ke semiconductor.
bisa aja Indonesia mengembangkan itu dari airspace dan juga perang bawah permukaan, karena tantangan ke depan itu adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi secara teknologi yang kita bisa belajar dari Rusia. Oke, Bang Daniel, ketika Pak Prabowo mengatakan pengembangan nuklir di Indonesia butuh kerjasama dengan Rusia, ini pengembangan nuklir seperti apa, Bang Daniel? Secara lanjut tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang tadi ini adalah pembicaraan awal yang ingin dilakukan Pak Prabowo pada tahapan awal ini tentu adalah mutual understanding, termasuk terkait dengan nuklir. Artinya kebutuhan kita terkait dengan pengembangan energi tenaga nuklir dan sebagainya itu seperti apa. Kemudian itu yang akan dibangun kerjasamanya dengan Rusia dan dengan negara-negara lain yang memang punya teknologi serupa. Artinya secara detail tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Pak Prabowo setelah beliau dilantik. Bang Daniel, tapi misi utama Pak Prabowo bertemu dengan Putin itu apa sih, Bang Daniel? Ya, tadi tentu membangun aliansi kerjasama strategis yang selama ini sudah dibangun dan itu juga menunjukkan bahasa kita kepada dunia bahwasannya Indonesia itu memiliki kedekatan yang sama dengan semua negara yang ada di dunia. Jadi Pak Prabowo tadi ingin menempatkan bahasa politik luar negeri kita yaitu bahasa politik bebas aktif. Oke, baik. Bu Kony, ketika kemudian melakukan pertemuan dengan Putin ini, kita masih bisa tidak mempertahankan politik bebas aktif itu. Kalau misalnya memang pertemuan ini juga memberikan dampak kepada keamanan di Asia Pasifik, menurut Anda, Bu Kony? Justru saya melihatnya inilah sebenarnya posisi bebas aktif yang sebenar-benarnya, yang keluar dari ranah posisi bebas aktif yang mediocre. Justru saya juga kaget Pak Prabowo melakukan ini karena menurut saya ini beliau sudah sangat jelas melakukan apa yang selama ini kita semua harapkan, lebih jelas, lebih tegas bahwa kita tuh bermain dalam beberapa kaki karena kita negara non-blok. Jadi keluar dari apa yang saya sebut selama ini misalnya politik mediocre atau diplomat mediocre gitu. Kelihatan sekali sih ketegasan Pak Prabowo di awal ini. Maka menurut saya titik penting ini menjadi akan mencerminkan ke depannya seperti apa. Kedua, Pak Prabowo menyinggung soal ketahanan pangan dan ini sangat penting karena beliau menekankan tentang pentingnya ketahanan pangan dan artinya kita akan bicara mudah tentang rantai pasok nasional, tentang pupuk dan selama ini kita selalu ada masalah di dalam unsur itu. Kemudian yang paling penting lagi juga tentang kerjasama militer tadi disinggung ya, militer pertahanan buat saya adalah paling penting kolaborasi teknologi karena hadirnya AUKUS di Australia itu bukan main-main. Kapanpun juga negara global North itu bisa saja menjadikan kembali Seattle hidup kembali. Sementara tujuan kita dunia itu harus damai, maka sisi penyeimbangannya memang kita harus lebih bekerja sama dengan negara-negara yang bukan saja dengan negara tadi negara-negara coalition of the willing saya menyebutnya NATO dan kawan-kawan, tapi juga the coalition of the non-willing yaitu Rusia, China dan negara Eurasia. Jangan salah, negara kecil di Rusia seperti Belarus itu kekuatan airspace-nya sangat kuat. Jadi Indonesia kalau ke depannya bukan saja dengan Rusia tapi bisa dengan airspace dengan Belarus. Lalu mungkin juga ada hal yang penting dari Pak Prabowo. Selama ini saya pribadi kan selalu mendorong kita tuh ikut BRICS ya. Mungkin ini juga sebuah langkah Indonesia bisa mengarah ke sana. Saya berharapnya demikian. Karena BRICS bukan saja kekuatan ekonomi tetapi mewujud menjadi kekuatan teknologi dan kekuatan pertahanan. Hal-hal ini selanjutnya mungkin akan seperti disampaikan tadi akan lebih jelas mungkin setelah Pak Prabowo ada di kursi kepresidenan. Tapi yang pasti saat September nanti kami mengadakan Valdai Jakarta, Rusia, dan itu akan membuat beberapa poin penting yang bisa memperdalam juga apa yang telah dibicarakan oleh kedua pemimpin pada saat pertemuan kemarin di Kremlin. Oke, Bu Kony, Bang Daniel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.